Aris, saya mau nanya nih sama kamu. Iya. Kalau misalnya kamu mendengar kata desa, apa yang terbayang di dalam pikiran kamu? Wah, banyak sekali Bella ya. Itu ada sawah, ada suasana yang sejuk, tradisional, dan masih kental budaya masyarakatnya. Aduh, asik banget ya desa itu ya. Nah, itu dia, karena karakteristik yang kuat itu juga. Sebagian desa dengan keragaman budayanya itu dinobatkan menjadi desa wisata di Indonesia. Betul sekali Bella, dan juga ini sekaligus meningkatkan ekonomi warga melalui pariwisata. Dan berikut ini Yana mau nanya sambil jalan-jalan ke salah satu desa wisata. Jul orang kaditunya orang ningali kabar di luarnya. Jul jadi itunya. Ketemu. Ayo kaditu ketemu. Yana mau jalan-jalan sambil nanya-nanya nih. Oh iya mah luarnya. Luarnya semenang makan sendal. Kenal dong sama suku Baduy. Namanya udah terkenal bahkan mendunia. Motor berarti ini terakhirnya Julnya. Wah, kalau hari Kamis nih waktunya Yana mau nanya. Tapi kalau Kamis ini Yana nggak cuma nanya-nanya, tapi juga mau liburan sambil menikmati alam sekaligus juga menikmati tradisi salah satu suku asli Banten, yaitu suku Baduy di Desa Kanekes. Ada apa aja? Kita lihat yuk. Yuk Jul. Kapan ya? Desa yang terletak di kaki pegunungan Kendeng, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten ini daya tariknya karena kearifan lokal dan budayanya. Ini dia salah satu uniknya. Jalan kaki. Wih, perjuangan. Kendaraan memang dilarang masuk ke area desa karena masyarakat Baduy memegang kuat adat istiadat leluhurnya. Gak heran, Kampung Baduy disebut sebagai salah satu desa wisata budaya yang ada di Nusantara. Dan tentunya rajin didatangi wisatawan. Nah, disebut desa wisata tentunya dimanfaatin sama tak kurang dari 12.000 penduduknya. Memegang teguh warisan budaya leluhur sekaligus menghasilkan sesuatu. Tahu nggak, kalau dulu warganya mencari rezeki dengan bercocok tanam. Tapi sekarang wisata jadi pembangkit ekonomi warga juga loh. Mantap. Ini nih Jul ya. Santai orangnya aja. Halo Teh. Seperti pernak-pernik lucu ini nih. Ada juga jarok atau ikat kepala khas Baduy bernama telekung ini. Dan kain tenun yang juga jadi primadonanya. Kreasi ini jadi minat wisatawan untuk oleh-oleh. Ya Teh, ini lagi bikin apa Teh? Lagi bikin kain. Kain ya. Kain telekung. Bikin kain kayak gini biasanya berapa lama sih Teh? Biasanya kalau yang kecil itu 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Yang kecil. Yang kecil. Oh gitu. Kalau yang kayak gini tanggung ini 2 minggu. Nah kalau ini biasanya Teh kalau ngejualnya di mana Teh? Kain-kain ini Teh? Dijualnya ke pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang ya? Iya. Nah, berbagai macam kerajinan seperti kain tenun atau tas-tas seperti ini memang dulunya menjadi identitas dari suku Baduy. Tapi sekarang kerajinan ini sudah berubah menjadi alat untuk meningkatkan ekonomi dari warga sekitar Baduy ini. Karena wisata tentunya. Berapa meter sih kira-kira? Dari data yang Ina dapat, pada tahun 2011 lalu, jumlah perajin hanya berjumlah tak kurang dari 350 pengrajin. Tahun 2014 ini jumlahnya bertambah menjadi lebih dari 400 pengrajin. Yana bertemu sama salah satu pemangku adat di sini. Baik, Kumaha Dama. Sambil nanya-nanya. Hihi.
Ini kan Desa Kanekes ini sudah bisa dibilang sebagai desa wisata nih ya. Sebenarnya apa sih untung ruginya jadi desa wisata ini selama ini? Kalau lihat dengan peningkatan di Baduy ini, perajin tenunnya banyak, terus selain itu juga anyaman-anyaman, pernak-pernik seperti itu. Memang alhamdulillah dengan banyaknya pengunjung juga meningkat juga pendapatan masyarakat gitu. Di sisi pemasaran inilah banyak yang pengunjung, ada berbagai jenis koja atau tas lainnya. Kalau ini kan ada kerajinan nih kayak tenun lah atau mungkin kerajinan yang lain, itu selama ini warga dikasih pelatihan atau gimana nggak sih? Kalau tradisi tenun, tradisi keterampilan anyaman-anyaman sebenarnya udah turun-temurun dari leluhur kami. Memang Baduy hidupnya sederhana, tetapi anak cucu kami juga setiap ini ada rapat adat, ada musyawarah adat, juga ada pemaparan tentang budaya. Disitulah aspek yang perlu dijalankan oleh masyarakatnya, gitu. Dipatuhi serta untuk bekal hidupnya lah istilahnya. Desa wisata emang salah satu yang dikembangkan pemerintah nih. Tujuannya sih masyarakat desa bisa mandiri, berkembang juga dari sisi ekonomi. Dan tentunya sambil melestarikan budaya. Disebut desa wisata kalau suatu daerah punya karakteristik kuat dan masih terjaga tentunya. Desa Kanekes emang bukan satu-satunya desa wisata yang ada di Indonesia. Dari data yang dapat ternyata ada ribuan desa yang juga punya potensi tersendiri dan keunikan tersendiri untuk menjadi destinasi wisata yang gak kalah keren dari Desa Kanekes. Dengan berbagai keuntungannya, apa sih dukungan yang diberikan oleh pemerintah? Makanya nih, Yana mau buru-buru berangkat lagi ke Jakarta untuk menanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang. Nah, kalau desa wisata mau berkembang kan jelas nih butuh perhatian dari pemerintah. Perhatian dari Kementerian Pariwisata nih Bu, buat desa wisata apa aja? Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 itu kita memberikan fasilitas untuk pengembangan desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata. Sudah 1.000 lebih desa wisata yang kita fasilitasi. Apakah itu dalam bentuk misalnya potensi mereka adalah kerajinan, itu kita berikan untuk memfasilitasi untuk mereka. Itu kita memanggil untuk ahlinya untuk bisa memberikan peningkatan kapasitas masyarakat di desa tersebut. Untuk membangun desa wisata kan pasti ada kendala nih Bu. Kalau menurut Ibu kendalanya apa aja sih? Yang pertama mungkin memang pemahaman sebetulnya, pemahaman dari masyarakat itu sendiri, mereka belum memahami betul tentang desa wisata itu seperti apa. Kemudian juga pemerintah daerah juga masih belum ikut terlibat banyak untuk bisa mengembangkan sebuah desa wisata menjadi desa yang memang terintegrated. Nah, potensi desa wisata tentunya bisa mendorong ekonomi kreatif, iya nggak? Budaya dan kearifan lokal tetap terjaga, masyarakat pun bisa berkembang di tanahnya sendiri. Jadi, nggak perlu lari ke kota buat mengadu nasib deh. Kalau masih ada juga yang mau nanya, tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya, mention aja ke @yana mau nanya ya. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya.